Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati yang tenang, pernahkah kita merenung apa yang sebenarnya terjadi ketika mata ini terpejam untuk terakhir kalinya? Apa yang menunggu kita di balik tanah yang gelap? Hari ini, kita akan membahas perjalanan jiwa setelah kematian, lengkap dengan dalil Al-Quran, hadis, dan penjelasan ulama salaf. Sebelum lanjut, bantu channel ini berkembang ya. Tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Ya Allah, siapapun yang menekan tombol like dan subscribe, lapangkan rezekinya, tenangkan hatinya, dan jadikan ia ahli syurgamu. Amin. Allah berfirman tentang sakaratul maut, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu kamu ingin hindari. Quran Surah Qaf ayat 19. Ibnu Katsir menjelaskan, ayat ini menggambarkan bahwa setiap manusia pasti merasakan kesakitan itu tanpa kecuali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kematian itu mempunyai sakarat. Hadis riwayat Bukhari. Detik ini adalah momen ketika malaikat maut datang, lembut bagi orang beriman dan keras bagi orang yang durhaka. Sahabat, kalau hari ini adalah hari terakhir kita, apa yang paling ingin Anda perbaiki? Tulis di komentar sebagai bentuk muhasabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis panjang, hadis riwayat Ahmad, bahwa ruh orang beriman keluar seperti tetesan air yang mengalir dari mulut kendi. Sedangkan ruh orang kafir ditarik seperti besi panas yang diseret dari wol basah. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah menulis, ruh orang beriman akan disambut oleh malaikat yang wajahnya bercahaya membawa kain dari surga. Pada saat ruh keluar, manusia sudah tidak bisa kembali. Semua penyesalan dimulai ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Allah berfirman, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 100. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa barzah adalah alam transit, tempat ruh menunggu kiamat. Pertanyaan Munkar dan Nakir. Hadis sahih, akan datang dua malaikat berwarna hitam kebiruan, lalu menanyakan, siapa Robmu, siapa nabimu, apa agamamu? Hadis riwayat Tirmidzi. Orang beriman akan mudah menjawabnya karena ia mengamalkan ilmunya. Sementara orang munafik berkata, aku tidak tahu, dulu aku hanya ikut-ikut manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur itu bisa menjadi salah satu taman dari taman-taman surga atau menjadi salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Ada yang tidur dengan damai, ditemani amal solehnya. Ada yang disempitkan kuburnya hingga tulang rusuknya saling berhimpitan. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala, seluruh manusia dibangkitkan. Allah berfirman, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Quran Surah Az-Zalzalah ayat 6. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam Ihya Ulumuddin, manusia akan dibangkitkan sesuai amalnya. Ada yang wajahnya bercahaya, ada yang gelap, ada yang berjalan tanpa kaki, bahkan ada yang tertatih membawa beban dosa. Allah berfirman, dan kami akan memasang timbangan yang adil pada hari kiamat. Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. Ilmu kita, sedekah kita, zikir kita, semua akan ditimbang. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang terlupakan. Sahabat, kematian itu pasti, tapi Allah memberi kita waktu, sedikit kesempatan untuk memperbaiki diri. Saya ingin tanya, kalau Allah memberi umur panjang, amalan apa yang ingin kamu perbaiki mulai hari ini? Tulis di komentar ya. Ya Allah yang Maha Pengasih, siapapun yang menonton video ini, lapangkan hatinya, ampuni dosa-dosanya, terangi kuburnya, dan wafatkan ia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan konten hati yang tenang.